bermain bersama-sama dengan kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Creative TV. Assalamualaikum for graders. Jumpa lagi dalam pelajaran Al-Islam ya. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Apa ya yang dimaksud dengan sholat munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individual atau dilaksanakan secara sendiri. Sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata ratibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Ini berarti sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, dan setelah sholat fardu disebut ba'diyah. Dari segi hukumnya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa maksudnya? Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan atau ditekankan. Sholat rawatib mu'akkad ditunjukkan dengan warna biru ya. Yang merupakan sholat rawatib mu'akkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sekarang adalah sholat rawatib ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak terlalu ditekankan atau untuk dikerjakan. Ditunjukkan dengan warna kuning ya. Apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad? Yang pertama, 4 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ditinjau dari waktu pengerjaannya, sholat sunnah rawatib terdiri dari sholat qobliyah atau sebelum waktu sholat fardu, dan sholat sunnah rawatib ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun tata cara mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah: 1. Niat menurut waktunya. 2. Dikerjakan tidak didahului dengan azan atau iqomah. 3. Sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 4. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan selalu 1 salam di setiap 2 rakaat. 5. Membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. 6. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan ketika memasuki masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid dan hendak duduk di dalamnya. Jadi sholat ini dikerjakan ketika masuk dan belum duduk ya teman-teman. Sholat tahiyatul masjid bisa dikerjakan 2 rakaat atau lebih dengan memakai 1 salam. Dikerjakan seperti sholat pada waktu biasanya dan tidak dinyaringkan atau tanpa suara ya. Selanjutnya adalah sholat istikharah.
Sholat istikharah dikerjakan untuk meminta petunjuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan pilihan yang kita ragu-ragu untuk mengambilnya. Apakah keputusan yang akan kita ambil itu baik atau tidak? Nah, jadi sholat istikharah tidak dilakukan untuk melakukan atau mengambil pilihan dari 2 atau 3 atau lebih pilihan, tetapi dilaksanakan atau dilakukan untuk memberikan kemantapan pada hati kita dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Sholat istikharah dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Namun lebih afdal jika dilakukan pada waktu sepertiga malam sebagaimana sholat tahajud, dan dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, yaitu setelah atau ba'da sholat isya sampai terbit fajar. Namun lebih afdal dikerjakan ketika sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 2:30 sampai jam 3 dini hari. Sholat tahajud dapat dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan banyaknya tidak terbatas. Lalu apa saja ya keutamaan dari sholat tahajud? Yang pertama adalah dapat mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat tahajud. Artinya Allah akan menempatkan di tempat yang amat mulia bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, Allah akan memudahkan setiap aktivitas kita di awal hari. Ketiga, membebaskan setiap kesulitan atau masalah yang kita hadapi. Keempat, Allah akan langsung memberikan pertolongan kepada kita jika kita ada yang mengganggu. Alhamdulillah, hari ini pengetahuan kita tentang sholat sunnah munfarid bertambah ya teman-teman. Jangan lupa praktekkan sholat-sholat sunnah yang sudah kita pelajari hari ini supaya Allah tambah sayang sama kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.